selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, apa kabar? Pagi, Bu. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, Baik, Bu. baik ya. Baik, Ya, Bu. syukurlah masih sehat semuanya Baik, ya. Bu. Sehat. Oke, syukurlah. Nah, jadi hari ini kita belajar e-bisnis atau audit sistem informasi atau perancangan SI nih. Audit, Bu. Audit, Bu. Audit ya. Soalnya mahasiswanya ini aja ya. Yang saya kayaknya kamu hobi banget di mata kuliah saya semuanya ya. Bisa milih nggak sih? Nggak bisa. Oh, nggak bisa milih. Berarti memang jodoh. Ya, berarti memang sering ketemu sama saya ya. Saya lihat beberapa namanya ada di mata kuliah yang lain. Oke, jadi hari ini kita materinya adalah audit sistem informasi, mata kuliahnya kelas SI 7B ya. Saya mengajar audit ini ada 2 kelas, satunya SI 7A kemarin sudah ini. Jadi saya sih mengulang kalau di saya. Nah, sebentar saya tayangkan dulu. Oke, sudah muncul slide saya? Oke. Ya. Nah, jadi materi kita hari ini adalah sistem informasi dan kualitas, kemudian pengenalan audit dan audit SITI. Anda semua sudah kenal sama saya atau ada yang belum kenal? Sudah kenal, Bu. Ya, kalau Ali bilang, Bu, aku mau kenalan dulu, kayaknya nanti ini ya, salah ini ya, udah berkali-kali kan kuliah sama saya. Jadi, saya rasa kita langsung saja ya kuliah. Nah, kemudian mengenai silabus RPS Anda bisa mengaksesnya lewat Simponi. Ya, jadi silakan dicek silabus mata kuliah ini ada di situ. Koordinatornya itu Pak Rizky Pribadi. Ya, jadi bisa dicek di situ ada mata kuliah ini, silabusnya, kemudian materinya apa saja. Oke, di sini kita akan bahas sedikit tentang RPS, tetapi untuk lebih detailnya silahkan dilihat di Simponi. Nah, ini tata tertib perkuliahan kalau kita tatap muka di ruang kelas ya. Saya pikir tempo hari kita sudah bisa ketemu langsung, tetapi ternyata masih pandemi dan belum ada belum ada instruksi untuk kita melakukan tatap muka secara langsung. Jadi kita masih melakukan tatap muka secara online ya. Nah, jadi ini sih kalau di kelas ya, jadi kita skip aja ya. Kemudian, nah ini terkait kuliah online, Anda semua di kelas ini saya wajibkan untuk bergabung dengan grup WA. Ada yang belum bergabung nggak? Di grup WA? Sudah ya? Oke, syukurlah. Kemudian wajib gabung di SPON. Karena materi saya, kemudian rekaman video conference ini nantinya juga saya akan unggah, linknya saya taruh di SPON. Jadi jangan sampai tidak tergabung. Enrollment key-nya silahkan dilihat di deskripsi yang ada di grup WA. Kemudian absensi sudah semua? Sudah ya? Nah, absensi ini kita lakukan di SPON. Jadi virtual video conference ini bukan absensi, tetapi media pembelajaran kita. Jadi Anda silahkan kalau mau absen tetap melalui SPON. Kemudian jika lupa absen, Anda selama 30 menit ya dikasih dispensasi waktu. Kalau Anda lupa absen, otomatis absensinya itu diatur sebagai izin. Jadi tidak ada alpa di kelas saya ya. Nah, jadi silahkan saja kalau Anda mau tidak kuliah, tidak usah pencet di SPON itu. Cuman kalau memang Anda pencet ya silahkan ya yang hadir. Kemudian materi ajarnya akan saya berikan lewat SPON ya. Bentuknya bisa presentasi ini. Saya unggah presentasi yang sekarang muncul di layar itu. Kemudian bisa juga dokumen atau bisa juga soal-soal nanti ada di situ ataupun video rekaman nanti saya unggah semuanya di SPON. Kemudian link video conference seperti ini akan saya bagikan sesaat sebelum kuliah. Kayak tadi kan 5 menit sebelum kuliah ya, saya udah bagikan, baru menunggu orang-orang bergabung dulu baru kita mulai. Nah, jadi saya bagikannya via WA dan atau SPON. Ya, jadi dipantengin aja. Cuman biar lebih cepat saya akan share lewat WA. Kemudian pengumpulan kuis, tugas, latihan, UTS, UAS dilakukan melalui SPON. Ya, dan atau kalau seandainya kita sudah tatap muka langsung akan kita lakukan secara langsung juga mungkin nanti ujiannya. Cuman saya tidak tahu kapan pandemi ini berakhir ya.
Kemudian ini penilaian dan tugas sama saja dengan mata kuliah lain sesuai dengan peraturan kampus kita, yaitu kuisnya 10%, tugasnya 20%, UTS-nya 30%, dan UAS-nya 40%. Nah, jadi komponen yang paling besar itu di ujian memangnya, tetapi jangan sampai karena Anda merasa ya ujian aja lah yang dibagus-bagusin terus nanti tugasnya nggak dikerjakan ya, atau UTS-nya nggak ikut. UTS akan kita lakukan setelah pertemuan keempat, jadi bisa jadi pertemuan kelima ya, atau setelah itu. Jadi itu kuisnya. Kemudian untuk kuliah online ya, ini agak geser dikit ya. Untuk kuliah online, mahasiswa yang tidak mengikuti video conference tidak akan mendapatkan poin keaktifan. Karena saya akan memberikan poin keaktifan dengan Anda tanya jawab sama saya di video conference ini, ataupun nanti via komentar di akun penyedia video ya. Nanti akan saya unggah, nanti saya ada pertanyaan di situ, Anda bisa komen, kemudian ada poin keaktifannya di situ. Tetapi kalau nggak ikut video conference ya nggak dapet ya. Kemudian setiap mahasiswa, setiap pertemuan biasanya akan diberikan poin, dan absensi kita itu minimal 75% agar Anda bisa ikut UAS. Kalau kurang dari 75% tidak bisa ikut UAS, walaupun masih ada kesempatan untuk mendapatkan nilai 60 kalau 100 semua nilainya. Tetapi kan susah ya mau 100 semua, jadi silahkan Anda jangan sampai lupa untuk mengeklik absensi setiap pertemuan di kuliah saya. Nah, ini contoh penilaian, ini sudah sering Anda lihat di kelas saya ya. Jadi saya akan memberikan poin 10 di UAS bagi mahasiswa saya yang aktif kuliah selama selama kuliah kita itu full. Nah, jadi pertemuan 14 maksimal 14 itu Anda hadir semua, Anda akan saya berikan 10 poin untuk UAS. Kemudian, nah ini penting untuk diketahui, absensi 100% itu tidak menjamin kita lulus ya. Jadi harap diperhatikan, jangan sampai merasa aku kan absennya 100% Bu, kok nggak lulus ya. Nah, jadi tidak ada jaminan ya kalau pasti lulus kalau absennya 100. Kemudian kuis susulan tidak ada ya, karena sangat repot mengurus itu. Jadi silakan, toh juga kita melakukannya online semua, jadi lebih fleksibel. Jadi silakan Anda atur waktunya, siap-siap, karena sudah saya kasih tahu juga pertemuan 5 kita akan kuis, atau seterusnya, atau setelah pertemuan 4 lah pokoknya. Kemudian kalau Anda mengumpulkan tugasnya terlambat, maka akan mendapatkan pengurangan 5 poin per hari. Jadi jangan sampai terlambat. Ngumpulkannya hanya satu medianya, yaitu spon. Ya, kecuali spon sedang maintenance, mungkin akan kita pertimbangkan untuk pengumpulan di tempat lain atau media lain. Tetapi kalau sponnya aman-aman saja, maka tidak ada tempat pengumpulan atau media pengumpulan yang lainnya, kita pakai spon inilah. Kemudian silakan protes nilai kalau saya salah menghitung ya, boleh protes, tapi diizinkan hanya kalau alasan saya salah. Kalau Anda mau KP, Anda mau skripsi, itu Anda silakan memperbaiki diri dengan belajar. Kemudian kita masuk ya ke kuliah. Sampai sini jelas peraturannya? Jelas ya? Oke. Bentar ya. Nah, materi pembelajaran hari ini yaitu konsep dari sistem informasi, diulang sebenarnya ya. Ini kan udah Anda dapatkan di materi pengantar sistem dan teknologi informasi. Kemudian di materi yang lain juga pasti sudah sering dibahas tentang konsep SI. Kemudian kualitas sistem informasi. Mengapa kita harus belajar konsepnya dan kualitas SI? Karena memang materi kita adalah, mata kuliah kita adalah audit, yang diaudit adalah sistem informasi. Jadi sebelum kita mengaudit, sebelum kita memeriksa, maka kita harus tahu dulu konsep-konsepnya. Itu makanya ditambahkan materi ini di pendahuluan perkuliahan. Kemudian pendahuluan audit sistem informasi. Itu materinya. Nah, jadi apakah sistem informasi? Saya rasa sih kalian semua pasti tahu ya, sudah sekian semester, 7 semester minimal kan untuk ngambil mata kuliah
audit kan ini di semester 7, minimal Anda sudah 7 semester kuliah di sistem informasi. Jadi rasanya tidak mungkin tidak tahu pengertian dari sistem informasi. Apa sih sistem informasi? Sistem informasi itu banyak yang bilang adalah elemen-elemen yang saling berhubungan, yang saling berkaitan, saling bekerja sama untuk tujuan tertentu, yaitu menghasilkan informasi. Informasinya nanti bisa digunakan untuk pengambilan keputusan, untuk membantu pengambilan keputusan. Nah, kalau di sini pengertiannya ya sama seperti yang saya ucapkan tadi, itu kombinasi. Elemen-elemennya apa saja? Perangkat keras, perangkat lunak, jaringan telekomunikasi, bisa juga orang, yaitu dikumpulkan atau dibangun oleh manusia. Kemudian digunakan untuk mengumpulkan, membuat, mendistribusikan data dan informasi untuk mendukung kegiatan operasional dan dilakukan untuk pengambilan keputusan. Jadi itulah sistem informasi. Jadi sistem informasi bukan cuma komputernya, bukan cuma orangnya, bukan cuma jaringannya, bukan cuma aplikasi-aplikasinya, tetapi gabungan dari itu yang bertujuan untuk menghasilkan informasi yang nantinya bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Kemudian, apa sih kegunaan dari sistem informasi? Sistem informasi itu dimanfaatkan orang untuk otomasi yang pertama. Otomasi artinya agar melakukan pekerjaan secara otomatis sehingga lebih efisien. Ya, otomatis, nggak perlu lagi menggunakan gaya-gaya manual. Ya, jadi otomatis. Kemudian sebagai pembelajaran organisasi agar pekerjaan bisa dilakukan dengan lebih efektif. Efektif artinya tepat guna. Kalau efisien tadi itu hemat waktu, hemat sumber daya. Kemudian untuk mendukung manajemen mutu agar mutu dari proses yang terjadi di dalam sebuah organisasi akan menjadi lebih baik. Karena apa? Tadi udah otomatis. Ya, kemudian lebih efektif dengan adanya SI, maka manajemen mutunya bisa lebih baik. Kemudian mendukung strategi organisasi agar pekerjaan bisa dilakukan dengan lebih cerdas, lebih smart, lebih tepat. Kemudian menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pengguna. Itulah fungsinya sistem informasi. Jadi sistem informasi sangat penting di dalam perusahaan, mendukung proses bisnis, bahkan bisa dijadikan sebagai keunggulan kompetitif sebuah perusahaan. Maka dari itu para manajemen di perusahaan menggunakan sistem informasi seefektif mungkin untuk mendukung atau memanfaatkan fungsi-fungsi yang tadi disebutkan. Nah, karena sistem informasi itu sangat dibutuhkan dan sering diimplementasikan di berbagai lini di proses bisnis perusahaan, maka perlu juga diperiksa. Ya, apakah benar sistem informasi yang dibuat itu atau setidaknya effort yang digunakan untuk memperoleh atau mengadakan SI itu berbanding lurus dengan kegunaannya, dengan fungsi-fungsi ini. Jadi jangan sampai kita memiliki berbagai aplikasi, memanfaatkan hal-hal yang canggih tetapi ternyata tidak sesuai dengan fungsinya. Nah, itulah fungsinya audit nantinya. Kemudian, nah ini kita ulangi lagi juga. Jadi sistem informasi di dalam organisasi itu banyak lininya. Tadi saya sudah sempat singgung, ada di berbagai lini organisasi, mulai dari manajemen yang paling bawah sampai yang paling atas ada sistem informasi berlaku ya. Jadi dari level operasional, mulai dari sistem yang transaksional sampai ke strategis. Ya, jadi ada level operasional, ini level media, level pekerja pengetahuan, ada level media, ada level puncak atau strategis. Nah, jadi di mana sistem informasi berjalan di semua lini, di semua bagian, di semua level manajemen. Kemudian, nah ini contoh ya. Contohnya kalau di level operasional itu pembuatan KTP online, pelaporan pajak dan seterusnya, sampai ke level strategis itu pengembangan produk ya untuk dalam jangka panjang, 5 tahun ke depan misalnya, atau 10 tahun ke depan, dan seterusnya, pun jangka panjang. Kemudian, ada pertanyaan sampai sini? Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Oke. Belum, Bu. Saya mau negur mahasiswa dulu ya. Kalau gitu. Hendra, ada di sini Hendra? Nggak ada ya? Ini saya salah klik ya, mahasiswanya ya?
Sebentar ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lihat dulu ini. Jadi sistem itu pasti ada input, proses, output. Ya, ada yang bisa jelasin di sini? Apa yang dimaksud dengan input? Silakan. Saya panggil aja ya. Muhammad Sidik ada? Ada Muhammad Sidik? Halo? Nggak tahu, Bu. Loh, apa yang dimaksud input? Masa nggak tahu sih? Serius? Ayo, apa input? Atau yang lain, silakan. Proses masukkan data, Bu. Proses? Masukkan data. Siapa nih yang jawab nih? Egi. Siapa? Egi. Proses memasukkan data. Itu input artinya ya. Data apa sih yang biasanya dimasukin ke sistem? Egi, lanjut aja kamu. Mungkin kayak data-data mahasiswa kayak gitu, Bu, yang untuk dikelola lagi. Itu kalau sistem apa itu? Sistem apa? Halo, Ya, Bu. sistem apa itu? Bingung, Bu. Bingung? Nggak usah bingung lah. Oke. Nah, jadi ini model umum sistem ya. Input tadi kata Egi itu proses memasukkan data. Ya, yang datanya yang dimasukin apa? Ya data yang menjadi sumber ya, sumber masukannya. Jadi kalau sistem informasi akademik berarti datanya berhubungan dengan data akademik. Kalau sistem informasi penjualan berarti datanya yang berhubungan dengan penjualan. Ya, jadi apa inputannya itu tergantung dari sistem informasi yang sedang dibahas. Oke. Nah, bentar ya. Ada ya. Oke. Nah, jadi ini tadi kita lanjutkan. Model umum sistem ada input, tadi saya udah bilang inputnya itu apa. Kemudian proses. Proses itu adalah kegiatan untuk mengolah input agar menjadi output. Itulah proses. Kemudian output apa? Output berarti keluarannya. Keluaran dari pemrosesan atau pengolahan. Apa sih outputnya? Output itu biasanya berupa informasi. Ya. Nah, output itu, informasi itu dilakukan untuk apa? Untuk memperoleh tujuan. Ya, untuk memperoleh tujuan sampai akhirnya didapatkan umpan balik. Umpan baliknya berupa masukan lagi yang akan digunakan pada proses sistem selanjutnya. Nah, di dalam proses itu biasanya ada kendala. Dan untuk mengatasi kendala-kendala ada kontrol yang dilakukan. Nah, jadi inilah model umum dari sebuah sistem apapun itu. Kemudian, nah ini kualitas informasi. Karena kita tujuan mata kuliah ini adalah Anda mengerti konsep mengaudit sistem informasi, maka kita harus tahu dulu bagaimana ya informasi yang berkualitas sampai nanti bisa sistem informasi yang berkualitas atau yang sesuai fungsinya itu bagaimana, itu yang mau kita audit. Nah, jadi kita tahu dulu kualitas informasi. Yang pertama, kualitas informasi adalah relevan. Ya, relevan. Saya mau gambling dulu ya, lihat ini. Egi, kok Egi lagi nih? Langganan. Egi. Ya, Bu. Relevan itu apa Egi artinya? Relevan itu kayak menghasilkan manfaat bagi pendengar ataupun pembacanya. Oh ya, benar ya. Jadi tepat sasaran. Ya, jadi jangan sampai informasi itu diberikan kepada orang yang tidak membutuhkan. Kalau seandainya nih saya ngajar materi ini ke anak saya yang masih duduk di kelas 2 SD, itu tidak relevan, gitu ya. Kemudian tepat waktu. Oke. Tepat waktu itu apa sih? Regina? Ada nggak Regina di sini? Ada, Bu. Apa Regina tepat waktu? Informasi yang dibutuhkan tuh sesuai dengan
Dengan apa? Kebutuhan yang kita cari, Bu. Ini tepat waktu. Artinya apa? Informasinya ada saat dibutuhkan. Ya, jadi informasinya ada saat dibutuhkan, tepat pada waktunya. Jangan sampai informasi itu datangnya terlambat. Jadi informasi ketika datangnya terlambat artinya dia tidak berkualitas. Ya, telat. Infonya harusnya dibutuhkannya kemarin. Ya, udah terlambat. Jadi kan sulit untuk menangani sesuatu kalau informasinya terlambat. Sementara tujuannya informasi tadi adalah salah satunya adalah mendukung pengambilan keputusan. Jadi kalau dia terlambat, keputusannya terlambat, ya udah terjadi semuanya, gimana lagi ya. Jadi salah satu kualitas dari informasi yaitu tepat waktu. Kemudian akurat. Akurat itu apa ya, Bambang Setiawan? Informasi yang diterima harus bebas dari kesalahan, Bu. Jadi tidak ada kekeliruan informasi yang diterima. Iya, bagus sekali. Ya, jadi benar ya. Nah, jadi inilah informasi yang dikatakan berkualitas. Ya, relevan. Ini contohnya tadi saya bilang itu harus tepat sasaran. Kalau informasi itu tentang penjualan, maka yang butuhnya adalah manajer penjualan, sales, atau orang-orang lain yang terlibat di bagian penjualan di perusahaan itu. Mungkin saja manajer teknik kurang sesuai untuk menerima laporan itu. Nah, jadi ada relevansinya. Itulah informasi yang dikatakan berkualitas. Nah, sebaliknya kalau informasi itu misalnya mengenai mengenai spare part, mungkin bagian penjualan tidak begitu butuh informasi itu. Spare part maksudnya spare part dari alat-alat produksi. Yang seharusnya tahu itu manajer teknik, manajer produksi mungkin, atau ya yang di bagian-bagian mesin yang perlu tahu itu. Mungkin sales nggak begitu perlu tahu. Nah, jadi itulah relevansi yang dimaksud dengan relevansi. Pas atau tidak orang itu menerima informasi. Nah, itu namanya relevansi. Kemudian tepat waktu tadi udah dijawab. Ini artinya harus datang tepat waktu, jangan sampai terlambat karena nanti informasi akan sangat berhubungan dengan pengambilan keputusan. Kalau kalau informasinya datangnya terlambat, maka kemungkinan juga nanti bisa saja keputusan yang diambil juga terlambat. Kalau sudah terlambat ya sudah, kita ketinggalan dong. Kemudian akurat, bebas dari kesalahan tadi kata Bambang, benar. Dan tidak bias, tidak menyesatkan. Namanya juga bebas dari kesalahan, jadi dia tidak menyesatkan. Kemudian harus jelas mencerminkan maksudnya. Tidak usah dipoles-poles sampai nggak tahu maksudnya apa ya, to the point. Kemudian bagaimana, apa yang bisa menyebabkan data menjadi tidak akurat? Bisa saja adanya kekurangan dari data input, atau mungkin ada pihak yang sengaja untuk merusak data input. Jadi itu bisa saja menyebabkan data menjadi tidak akurat. Nah, keakuratan informasi ada 3 hal yang mendukungnya, yaitu informasi harus lengkap. Kalau informasi yang setengah-setengah bisa dikatakan itu tidak akurat. Informasinya harus mengandung nilai kebenaran. Nah, jadi misalnya saya bilang, baju saya sekarang warna kuning. Akurat nggak sih informasi yang saya berikan? Tidak ya, karena sekarang saya menggunakan baju berwarna biru dongker. Nah, jadi kalau tidak benar informasi itu menyesatkan. Menyesatkan berarti tidak akurat. Kemudian keamanan. Keamanan artinya hanya orang yang berhak yang bisa mengakses informasi itu. Kalau dia tidak berhak, dia nggak boleh dapat informasi itu. Itu dikatakan akurat. Ya, jadi berhubungan dengan privasi atau kerahasiaan. Itu penjelasannya, silakan ditonton lagi nanti. Kemudian audit itu apa sih? Kita masuk ke audit ya. Dari tadi kan konsep-konsep SI. Audit, ada yang belum pernah dengar kata audit sebelumnya? Sudah ya? Audit yang sering kamu dengar, audit apa ya? Kalau di TV, Fernando. Yang sering Anda dengar audit apa kalau di TV? Ada Fernando? Nggak ada? Ada. Apa Fernando, audit apa yang sering Anda dengar di TV? Apa ya? Masa?
TV? Ayo, audit apa? Robi Febriansyah, sering dengar kata audit nggak sih di TV? Jarang, Bu. Jarang. Icon tidak pernah nonton TV. Main game aja ya kerjaannya. Jadi ada yang pernah dengar kata audit dimanapun? Egi lagi. Vincent? Jarang, Bu, jarang. Iya apa? Tapi pernah kan? Kalau jarang kan artinya pernah. Pernah dengar kata audit? Vincent? Laporan keuangan ya, Bu, biasanya seperti Oke, itu. ya. Audit laporan keuangan. Itu mungkin yang paling sering terdengar. Nah, jadi kalau audit laporan keuangan berarti pemeriksaan terhadap laporan keuangan. Nah, karena pengertian audit adalah pemeriksaan ya, dalam artian melakukan evaluasi. Evaluasi terhadap apa? Terhadap organisasi, sistem, proses, ataupun produk. Jadi tergantung apa yang mau diperiksa. Kalau mau memeriksa laporan keuangan berarti audit laporan keuangan, audit keuangan. Kalau mau mengecek produk berarti audit produk. Siapa yang mengaudit? Yang mengauditnya adalah auditor. Auditor itu siapa? Auditor adalah orang atau pihak yang kompeten, yang layak, yang memiliki kompetensi terhadap bidang yang akan diaudit. Itulah auditor. Siapa yang diaudit? Yang diaudit adalah auditi. Ya, jadi kalau yang mengaudit namanya auditor, yang diaudit namanya auditi. Oke? Tahu ya? Fatimah, Nadia, ada? Kamu? Ada, Bu. Ya, siapa tadi yang mengaudit namanya? Editor, Bu. Kalau siapa? Editor. Bukan editor, auditor. Editor. Iya, kalau yang diaudit? Yang diaudit siapa, Fatimah? Auditor. Yang mengaudit auditor, yang diaudit auditi. Ya, yang diaudit namanya auditi. Nah, jadi siapakah auditor itu? Auditor adalah orang yang kompeten di bidang yang akan diaudit. Siapakah auditi? Auditi itu orang yang mengerjakan pekerjaan itu. Jadi orang yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan itu, itulah auditi. Jadi dia nanti yang menjawab pertanyaan si auditor. Dia memang yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan itu sehingga dia harus bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan auditor ketika ada kegiatan audit. Nah, tujuan dari kegiatan audit adalah melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau sudah berjalan sesuai dengan standar, sesuai dengan peraturan dan praktik yang sudah disetujui dan diterima. Itu tujuannya, ya. Itu tujuan dari audit. Jadi kegiatan audit itu dilakukan oleh auditor dan auditi. Kemudian tujuannya adalah yang tadi memastikan, ya, melakukan verifikasi. Bentar ya, saya print screen sebentar ini. Sebentar. Oke, kita lanjut. Nah, ini definisi audit menurut berbagai sumber. Menurut Wisnu, audit adalah proses pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya pemeriksaan pelaksanaan kualitas diterapkan. Hasil audit didokumentasikan dan harus dievaluasi secara berkala. Sedangkan menurut ISO 9000, audit adalah proses sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya secara objektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit telah dipenuhi. Jadi itu definisi audit, ya. Nah, kemudian apakah audit sistem informasi itu penting? Penting nggak sih audit sistem informasi? Kalau nggak penting, kita nggak belajar. Artinya penting. Sederhananya seperti itu, ya. Jadi, mengapa audit sistem informasi penting? Lebih tepatnya gitu aja pertanyaannya. Audit sistem informasi itu kan kegiatan atau proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer
dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif, dan menggunakan sumber daya secara efisien. Itu menurut Ron Weber tahun 99. Nah, penting nggak sih kegiatan itu? Ternyata ada nilai strategis dari SITI, yaitu SITI tidak lagi dipandang sebagai alat pendukung, tetapi bagian dari strategi bisnis yang termasuk penghematan biaya, memungkinkan layanan produk baru, kemudian mengintegrasikan proses-proses bisnis agar tidak dilakukan redundansi. Jadi gabung semuanya jadi lebih klop, integrasi dia ya. Jadi kalau ada di bagian ini udah digunakan, nanti di tempat lain bisa dipanggil saja, diambil saja. Kemudian TI juga berpotensi mentransformasikan bisnis atau bahkan sektor industri. Jadi dengan adanya TI bisa saja proses bisnis sebuah perusahaan itu berubah. Ya, awalnya mungkin dia jualan secara fisik, akhirnya dia melakukannya secara online. Itu karena SI, karena TI. Awalnya dia industrinya industri percetakan. Kemudian dengan adanya SITI dia nggak lagi berubah, bukan percetakan, tapi menjadi penerbit e-book dan lain-lain. Nah, investasi SITI itu biayanya mahal, biayanya besar. Maka dari itu perlu dipastikan bahwa investasi yang dikeluarkan itu sesuai dengan tujuan yang sebelumnya ditetapkan. Jadi jangan sampai investasi yang dikeluarkan tidak ada gunanya, cuman sia-sia aja. Ya, jadi karena investasinya besar dan sering gagal pula, maka perlu tuh diperiksa. Ya, perlu diperiksa, dilakukan audit secara berkala dan secara transparan yang dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Ya, jadi sangat penting ternyata audit SI. Agar apa tadi saya bilang, supaya investasi yang dilakukan terhadap SITI itu bukan cuma sebagai uang keluar aja, tetapi ada yang didapatkan. Bahkan harusnya yang didapatkan itu lebih besar dibandingkan effort untuk mendapatkannya. Nah, tujuan audit SITI dikelompokkan ada dua aspek. Pertama, aspek conformance atau kesesuaian. Kedua, ada aspek performance atau kinerja. Conformance maksudnya adalah sistem informasi difokuskan untuk memperoleh kesimpulan atas aspek kesesuaian, yaitu kerahasiaan. Jadi SI itu harus bersifat rahasia. Rahasia artinya tidak boleh ada orang lain tahu selain yang berwenang. Kemudian integritas, ya, datanya berintegritas. Kemudian tersedia ketika dibutuhkan. Kemudian patuh terhadap regulasi yang berlaku. Jadi itulah kesesuaian. Jadi SI itu sesuai dengan 4 kriteria aspek kesesuaian tadi. Kemudian SITI-nya juga bisa kita kelompokkan dalam hal tujuannya dalam kelompok kinerja atau performance. Jadi ini audit sistem informasi difokuskan untuk memperoleh kesimpulan atas aspek efektivitas, efisiensi, dan keandalan. Oke, jadi ada 2 kelompok utama dari tujuan SITI. Nah, kemudian siapa dan apa yang perlu diaudit? Yang pertama, aspek keamanan yang perlu diaudit. Yang kedua, keandalan. Ketiga, kinerja. Keempat, manageability. Ya, itu yang mau diaudit. Aspeknya, objeknya. Aspek keamanan berhubungan dengan keamanan file server, keamanan penerapan standar-standar tertentu untuk keamanan, sertifikat-sertifikat yang ada. Jadi itu keamanan yang perlu dicek. Nah, jadi jangan sampai tadi saya bilang informasi itu diterima oleh yang tidak berwenang. Apa sertifikat yang ada di aplikasi atau di webnya, sertifikat keamanannya. Kemudian bagaimana metode pencadangan datanya. Kemudian bagaimana proses autentikasinya dan seterusnya. Kemudian keandalan, jadi sistem informasi harus bisa diandalkan ketika dibutuhkan dia ada, sehingga
sebaiknya kalau penempatan data itu ditaruhnya bukan di file lokal, tetapi adanya di file server. Kemudian bagaimana keamanannya, kemudian bagaimana keandalan dari file server itu. Kemudian kinerja mencakup soal standarisasi personal komputer, penggunaan LAN, kemudian cadangan data yang sesuai dengan beban kerja. Kemudian manageability menyangkut penerapan standar tertentu dan pendokumentasian secara teratur dan berkesinambungan. Nah, itulah objeknya. Ada 4 hal itu ya. Dan siapa subjeknya yang mau diaudit? Manajemen, ya, atau pengelola perusahaan, IT manager, IT spesialis, bisa saja dia bagian jaringan, bagian database, sistem analis, programmer, atau siapapun yang berhubungan dengan proses IT di organisasi itu, dan bahkan user, pengguna. Jadi pengguna aplikasi, pengguna akhir juga bisa saja kena audit. Jadi ini adalah objek dan subjek yang perlu diaudit. Sampai sini ada pertanyaan? Dava, ada? Dava, jelas? Jelas, Bu. Oke, syukurlah. Nah, kemudian ada 6 komponen audit TI. Jadi ada 6 komponen audit TI. Yang pertama, pendefinisian tujuan perusahaan. Pendefinisian tujuan perusahaan, jadi jelas apa tujuannya didefinisikan. Kemudian penentuan isu, tujuan dan perspektif bisnis antara penanggung jawab bagian dengan bagian TI. Kemudian review terhadap pengorganisasian bagian TI yang meliputi perencanaan proyek, status dan prioritasnya, staffing levels. Staffing levels itu penempatan staff. Kemudian belanja IT change process management, asesmen infrastruktur teknologi, aplikasi bisnis. Kemudian temuan-temuan sampai akhirnya laporan. Jadi ini adalah 6 komponen audit TI. Mulai dari pendefinisian tujuan perusahaan, kemudian ditentukan isu, tujuan, dan perspektif bisnisnya, kemudian direview organisasi bagian TI, reviewnya meliputi perencanaan proyek, status dan prioritas, penempatan staffingnya, kemudian belanja IT-nya, kemudian manajemen perubahannya bagaimana, kemudian bagaimana infrastruktur teknologinya, bagaimana aplikasi bisnisnya, asesmennya, kemudian kalau ada temuan-temuan, apa temuannya itu dicatat, lalu laporannya dibuat. Nah, itu 6 komponen audit TI. Kemudian, siapa yang mengaudit? Tadi Fatima udah berhasil jawab. Yang mengaudit itu auditor. Nah, auditor itu berasal dari mana? Auditor itu bisa saja berasal dari internal, ya, dari internal atau dari eksternal. Ya, jadi bisa internal, bisa eksternal. Ya, jadi bisa saja auditor berasal dari dalam perusahaan internal atau dari luar perusahaan. Oke, jadi ada yang berasal dari dalam, ada yang berasal dari luar. Bagaimana ininya? Kapan dia bekerja maksudnya? Ya, tergantung apa fungsi atau tujuan dari audit itu. Nah, kalau yang internal itu dilakukan oleh atas nama perusahaan sendiri. Biasanya untuk manajemen review atau tujuan internal perusahaan. Ya, jadi kegiatan ini dilakukan oleh staf sendiri, oleh orang sendiri, oleh orang dalam, dan tujuannya adalah manajemen review atau untuk tujuan-tujuan internal perusahaan. Nah, kemudian lembaga independen di luar perusahaan, itu berarti dia auditornya berasal dari luar. Itu ada 2 jenis. Yang jenis pertama adalah second party audit atau audit orang kedua, pihak kedua. Sedangkan third party audit berarti auditornya itu dari pihak ketiga. Kalau dari pihak kedua, berarti dia itu masih ada hubungan dengan perusahaan tempat dia mengaudit. Ya, jadi ini dilakukan oleh pihak yang masih punya kepentingan terhadap perusahaan. Sedangkan kalau third party audit itu dilakukan oleh pihak independen dari luar perusahaan. Ya, jadi kalau internal itu berarti orang yang mengauditnya berasal dari dalam. Kalau eksternal ada 2.
eksternal itu bisa satu second party atau pihak kedua, ada third party atau pihak ketiga. Pihak kedua itu masih ada hubungannya, masih ada kepentingannya terhadap perusahaan kita. Misalnya dia adalah konsumen, ya. Konsumen itu menuntut produk yang kita hasilkan itu sesuai dengan standar dia, karena nantinya akan berhubungan dengan kualitas produk dia. Maka dia berhak melakukan pemeriksaan terhadap kita untuk memastikan bahwa produk yang kita hasilkan itu sesuai dengan standar dia. Nah, artinya itu second party audit. Tetapi kalau itu berasal dari luar, contohnya seperti kampus kita itu menerapkan manajemen mutu, ya, ada standar manajemen mutunya, kemudian itu diaudit oleh pihak luar, ada perusahaannya, bukan MDP yang mengauditnya. Jadi kita memang ada audit internal, tetapi kalau yang untuk manajemen mutu itu pengeluaran sertifikat dan lain-lain itu dilakukan oleh pihak eksternal. Jadi itu memang benar-benar orang luar yang tidak ada kepentingan selain mengaudit. Ya, kepentingannya yang mengaudit itu, ya. Kemudian, nah ini beberapa sertifikasi auditor SITI yang ada. Ada CISA, Certified Information System Auditor, ada CISM, Certified Information Security Manager, ada CISSP, Certified IS Security Professional, ada CIA, Certified Internal Auditor. Nah, jadi ini beberapa sertifikasi auditor SITI yang ada di dunia ini, ya. Jadi Anda bisa cari tahu nih, saya pengen jadi auditor apa? Nah, itu ada beberapa sertifikatnya dan pengalamannya, kualifikasinya ini nih. Nah, peluang menjadi seorang auditor. Jadi pertama, ketergantungan. Misal nih, Anda tertarik mau menjadi auditor, ada nggak sih peluangnya? Ada. Yang pertama, ketergantungan organisasi terhadap IT yang semakin besar. Karena tadi belanja IT itu mahal, maka harus diperiksa, maka siapa yang memeriksa? Auditor. Berarti ada peluang untuk menjadi auditor. Kemudian, jurusan akademik. Kalau Anda sih sistem informasi masih relevan, tetapi sampai saat ini pun auditor TI banyak yang berasal bukan dari bidang TI. Jadi peluangnya sangat terbuka bagi siapa saja sebenarnya. Kemudian, masalah. Banyak permasalahan yang muncul akibat pengelolaan TI, ya, akibat penggunaan TI, maka tadi perlu diperiksa. Jadi peluangnya sangat besar. Oke, ternyata habis materi kita. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Belum ada. Ada yang tertarik menjadi auditor? Amin. Amin. Oke lah. Nah, jadi Semoga. iya, kuliah kita sampai sini dulu. Nanti kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya hari Rabu depan. Ini nanti akan saya upload, kemudian linknya akan saya bagikan via Spoon. Kemudian Anda juga bisa menjawab pertanyaan di kolom komentar. Oke? Jadi silakan dijawab pertanyaannya untuk nilai tambahan, ya, poin tambahan bagi Anda. Dan poin tambahan itu berlaku jika Anda menjawab pertanyaan yang saya berikan via kolom komentar sebelum pertemuan selanjutnya. Jadi, kan ini hari Rabu, berarti nanti sampai hari Selasa depan. Ya, sampai Selasa depan Anda masih boleh menjawab dan berhak mendapatkan poin. Ya, poinnya yaitu 1 poin untuk nilai UTS. Ya, 1 memang cuman kan lumayan. Kalau setiap hari ada pertanyaan, Anda berhasil jawab 1, dikumpulin aja sampai UTS sudah 7 poin. Kan lumayan, ya. Nah, komentarnya di link nanti, ada nanti linknya. Nanti kamu ini aja, komentar di video itulah. Oke? Mengaku, ya. Oke, kalau begitu kita sudahi dulu kuliah kita. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya di hari Rabu yang akan datang. Jangan lupa selalu absensi lewat Spoon, karena video conference ini bukan merupakan media absensi, tetapi hanya untuk media pembelajaran kita. Oke, sampai ketemu lagi. Selamat pagi menjelang siang. Bye.
Pagi, Pagi. Bu. Pagi. Pagi, Bu. Pagi siang.